Workers, selamat datang di Data Academy. Ini merupakan seri belajar daring dari Trade Union Rights Center atau TURC, Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan. Worker, sebelumnya kita sudah belajar tentang data. Data dapat digunakan sebagai pendukung pekerjaan advokasi oleh pekerja atau buruh dalam membangun dialog sosial ke pihak manajemen. Bagaimana caranya untuk mendayagunakan data agar bisa digunakan sebagai alat advokasi? Pada video kali ini, mari kita belajar bersama bagaimana cara menggunakan data untuk membangun argumentasi berdasarkan bukti. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebut, serikat pekerja atau buruh diberikan kewenangan untuk membela hak dan memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh melalui perundingan dengan perusahaan dan atau pemerintah. Perundingan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang dihadapi oleh pekerja kepada perusahaan untuk mendapatkan solusi demi terwujudnya kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja. Lebih lanjut, perundingan akan kita bahas di video selanjutnya. Namun, sebelum masuk pada proses perundingan, kita hendaknya menganalisa data. Caranya adalah sebagai berikut. Misalnya, memanfaatkan hasil survei dari gajimu.com. Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya kita beranjak ke tahapan menganalisa data sebagai bagian dari advokasi. Agar proses perundingan menjadi lebih kuat dan layak untuk dicarikan solusi, kita hendaknya membawa data penguat. Data itu sudah kita peroleh dan kumpulkan sebelumnya dari sumber-sumber yang benar dan terpercaya, sehingga tidak bisa sembarang data yang bisa dipakai dalam proses perundingan. Akan ada 6 tahapan yang digunakan dalam analisa data yang akan kita bahas lebih lanjut. Sobat Worker, kita akan masuk pada tahapan pertama, mengidentifikasi dan menentukan isu prioritas dalam analisa data. Isu prioritas ini dapat kita tentukan setelah kita menentukan isu krusial yang sering terjadi. Isu krusial adalah isu yang tingkat kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih rendah. Selanjutnya, isu krusial ini kita tuangkan dalam sebuah lembar kerja untuk menentukan isu prioritas yang dapat kita klasifikasikan berdasarkan peluang untuk dilakukannya advokasi dan juga intensitas terjadinya kasus. Tahap kedua, merumuskan dan menentukan pernyataan masalah. Sobat Worker disarankan terus menggali pertanyaan secara terus-menerus hingga menemukan permasalahan mendasar. Perumusan masalah sebaiknya tidak hanya memuat informasi mengenai apa yang akan diteliti, tetapi juga informasi mengenai siapa yang akan diteliti, di mana tempatnya, dan kapan rentang waktu dari terjadinya masalah yang dipertanyakan itu. Setelah ditemukan, peserta harus merumuskan permasalahan tersebut dalam sebuah kalimat pernyataan dengan turut mencantumkan data pendukungnya apabila ada. Masuk dalam tahap ketiga, mencari dan merumuskan argumentasi. Tujuan dari tahap merumuskan argumentasi yaitu meyakinkan seseorang untuk menerima cara pandang baru dan untuk melakukan aksi tertentu. Penyampaian argumentasi umumnya disertai dengan penjelasan, bukti-bukti, serta contoh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah argumentasi adalah: yang pertama, carilah beberapa alasan mendasar mengapa masalah ini harus segera diatasi oleh perusahaan. Yang kedua, eksplorasi akibat yang dirasakan pekerja jika masalah tersebut tidak diatasi. Yang ketiga, eksplorasi potensi pengaruh bagi perusahaan jika masalah tersebut tidak diatasi. Tahap keempat, mencari data untuk mendukung argumentasi. Agar lebih meyakinkan, argumentasi harus diperkuat oleh data-data, baik itu data primer maupun sekunder. Beberapa bentuk data pendukung adalah: 1. Temuan kasus yang terjadi di lapangan. Kedua, mengutip hasil penelitian. 3. Mencari data dalam bentuk infografis. Yang keempat, melakukan perbandingan dengan situasi kerja di perusahaan lain. Selanjutnya, tahap kelima, merumuskan solusi yang ditawarkan. Di dalam merumuskan solusi, dibutuhkan kerjasama dari semua anggota kelompok dan saling menghormati pendapat orang lain. Yang harus diperhatikan di dalam merumuskan solusi adalah
Setidaknya buat 2 tawaran solusi kepada manajemen dengan pertimbangan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing solusi. Lalu buat identifikasi potensi biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing solusi tersebut. Hal ini untuk melihat peluang solusi yang paling mungkin diterima manajemen dan juga untuk menguntungkan pihak dari pekerja. Tahap terakhir, tahap ke-6, menganalisa pemangku kepentingan. Analisa pemangku kepentingan menjadi modal yang berharga di dalam membangun strategi advokasi demi terwujudnya solusi yang ditawarkan. Contoh-contoh pemangku kepentingan antara lain manajemen, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, aktivis perempuan, dokter, serikat buruh lain, pengawas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pemangku kepentingan ini kita petakan dalam lembar kerja untuk mencari siapa saja yang sekiranya terdampak serta memiliki keterikatan dan relasi kepada serikat. Tempatkanlah pemangku kepentingan ke dalam diagram. Setelah kita mempelajari tahapan-tahapan dalam melakukan analisa data, mari kita sama-sama belajar bagaimana praktiknya pada contoh kasus berikut. Sepanjang bulan Januari sampai Juni 2020 di suatu pabrik, serikat buruh menerima pengaduan. Kasus pertama, 10 laporan dari anggota upahnya dipotong karena mereka tidak dapat masuk kerja karena sakit. Kasus kedua, 10 laporan dari anggota mereka selalu ditolak saat mengajukan cuti tahunan. Kita dapat mencari informasi atau data ini di halaman info pabrik survei gajimu. Apabila survei menunjukkan tingkat kepatuhan pabrik di bawah 50%, maka data atau informasi ini dapat kita katakan sebagai isu krusial. Kedua isu ada peluangnya untuk diadvokasi, karena secara jelas telah diatur di undang-undang. Lalu, manakah yang menjadi isu prioritas? Perlu kita persiapkan dulu lembar kertas kerja sesuai dengan contoh. Kedua kasus mempunyai intensitas terjadi yang sama besar, sehingga kita perlu melihat peluang advokasi di tiap kasus. Kasus pertama, manajemen perusahaan seringkali beralasan bahwa kawan-kawan buruh secara mudah dapat meminta surat keterangan dokter. Jadi, pemotongan upah adalah bagian dari upaya mereka memperkecil kemungkinan ini. Jadi, dapat dikatakan peluang advokasi kasus ini kecil. Kasus kedua, manajemen perusahaan seringkali beralasan bahwa tidak ada yang menggantikan buruh yang cuti tahunan. Tetapi alasan ini dengan mudah dapat diatasi, bahwa saat beberapa buruh mengambil cuti tahunan, buruh lain dapat menggantikannya. Maka jika dipertimbangkan, persoalan ini memiliki peluang advokasi yang lebih besar. Maka dari itu, kasus kedua merupakan isu prioritas yang kita pilih. Selanjutnya, dari isu prioritas ini, teman-teman harus merumuskan permasalahan tersebut dalam sebuah kalimat pernyataan dengan turut mencantumkan data pendukungnya. Contoh, bagaimana sistem shift yang berlaku di pabrik dan berapa jumlah pekerja dalam 1 tahun terakhir ini menyusul adanya penolakan pengajuan cuti tahunan oleh manajemen? Atau, mengapa pabrik cenderung tidak mengakomodir cuti tahunan yang diajukan oleh buruh tempatnya bekerja? Sehingga dari jawaban pernyataan masalah yang sudah kita buat ini, kita dapat membuat argumen bahwa ini sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika persoalan ini berlanjut, maka hal ini akan mengakibatkan buruh marah akibat perlakuan tidak adil, sehingga terdapat potensi konflik yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas buruh. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, besar kemungkinan akan diketahui oleh pihak buyer melalui auditornya. Pada akhirnya, pengusaha akan menerima sanksi, bahkan kehilangan pesanan. Untuk memperkuat argumentasi, cari informasi tambahan melalui sumber data sekunder yang terpercaya. Misal, teman-teman mengutip artikel website dari detik.com tentang pentingnya cuti bagi karyawan, atau menampilkan infografis tentang hak cuti karyawan yang bersumber dari Google. Setelah argumen yang kita buat dapat dinyatakan kuat karena berbasis data,
Maka kita dapat menawarkan sebuah solusi agar manajemen membuat sebuah rencana cadangan dengan mengatur jadwal produksi sesuai dengan jumlah pekerja yang ada, sehingga buruh dapat mengambil cuti tahunan bergiliran untuk mencegah kekurangan tenaga saat buruh sedang cuti. Untuk mendukung analisa yang sudah dilakukan, kita tentukan siapa saja pihak yang mungkin diajak bekerja sama. Dalam kasus ini, manajemen dan dinas ketenagakerjaan dapat kita ajak bekerja sama. Namun, setelah dianalisa pemangku kepentingan, ternyata manajemenlah yang pengaruhnya kuat dan relasi terhadap serikat yang juga kuat. Sehingga manajemenlah yang kita pilih. Jangan lupa, tulis semua hasil analisa di lembar kerja. Sobat Worker Data Academy, setelah kita belajar tentang proses bagaimana menganalisa data, apakah Sobat Worker sudah dapat melakukannya sendiri? Harapannya, analisa data ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses perundingan nantinya. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama. Tunggu materi-materi yang menarik lainnya dari kami ya.